Saya sering mengatakan Syiah itu karena kecil jumlahnya. Kalau besar dia akan memberontak juga di negara ini. Satu negara di Iran itu bikin revolusi kok tahun 79. Ini karena kecil aja mereka nggak belaga di sini. Orang-orang Ahmadiyah juga karena kecil aja jumlahnya mereka nggak melakukan pemberontakan. Wahabi itu karena belum berdaya aja mereka. Kalau mereka besar jumlahnya tumbang Pak negara ini. Tapi ada satu yang mayoritas yang tidak pernah neko-neko dan selalu memperjuangkan NKRI, Nahdlatul Ulama. Ada NU pernah jadi pemberontak di sini? Gak ada Pak. Ideologi-ideologi impor yang ingin berusaha menguasai negara ini selalu menyasar Nahdlatul Ulama. Komunis dulu membantai kiai dan santri NU di Jawa. Setelah kita melakukan perlawanan katanya kita melanggar HAM. Oke, kita diam. Zaman Pak Harto, NU digencet habis-habisan Pak, dicurigai. Sampai Gus Dur itu diberikan tokoh tandingan namanya Abu Hasan dalam muktamar NU di Cipasu. Karena tidak mau, kalau Gus Dur berkuasa dia bisa mengambil alih negara ini dari saya, kata Pak Harto. Tapi ya alhamdulillah Gus Dur tetap memenangkan muktamar itu. Selalu dicurigai, digencet. Sampai Gus Dur pun ketika jadi presiden diturunkan paksa Pak oleh gerombolannya gelandangan politik. Apa ada orang NU yang ngamuk bikin aksi 212 terus kemudian datang ke menjadi Monas Limin gitu, terus kemudian bikin rusuh di Jakarta? Nggak ada Pak. Apa kata Gus Dur? Tidak ada jabatan yang bisa dipertahankan mati-matian di dunia ini. NKRI jauh lebih penting daripada saya, kata Gus Dur ini. Makanya kemudian kalangan Nahdien sadar negara ini jauh lebih penting. Ini NU bos, besar 80 juta lebih berdasarkan Kartanu yang udah hilang. Nah besar Pak, tapi apakah pernah punya keinginan NII yang cuma sedikit dipimpin oleh Kartosuwiryo, seorang penanda tangan Sumpah Pemuda? Karena dia kecewa tidak diberi jabatan yang empuk oleh Presiden Soekarno, dia memproklamirkan NII di Tasikmalaya beberapa bulan setelah kemerdekaan kita, dan kemudian membuat firqah-firqah pemberontakan, DITII Karam Zakar, DITII Andi Aziz di Makassar. Ini kelompok kecil ini udah pikirannya udah macam-macam, ingin memberontak ke negara ini. NU nggak pernah. NU digencet ya diam aja. NU hebat, berjaya. Ya enggak juga, enggak sombong-sombong juga. Enggak sombong-sombong amat, ada sih sombongnya dikit. Nah ini loh NU. Sama Pak, makanya kemudian semua berbagai gerakan-gerakan impor itu menyasar NU pada akhirnya. Orang Wahabi. Ada saudara kita tua juga kadang-kadang ikut-ikutan menjadi Wahabi lokal. Ini mohon maaf. Ini padahal kita ini satu tim dalam sekoci. Gak boleh. Ada juga yang kadang-kadang nyerang. Kemarin ada salah ucap dari salah satu peneliti dari BRIN. Hanya kesalah ucap dilaporkan ke polisi dan sebagainya. Sudahlah, kita ini NU ini udah diliberal-liberalkan, dikafir-kafirkan berpuluhan kali, ribuan kali, bahkan dinerakakan ribuan kali, diam aja kok. Saya ini Pak, sebelah-sebelah. Bapak saya dari organisasi kakak tua ini. Nah ibu saya ini NU sejati. Saya lahir sebagai NU karena lahir di kampungnya ibu saya. Saya paham betul Pak. Saya itu ketika bapak saya meninggal itu debatnya itu 1 hari 1 malam sampai seharusnya tahlilan. Akhirnya tahlilannya besoknya. Jadi tahlilan hari pertama itu justru hari kedua. Karena debat dulu dengan keluarga dari bapak saya. Dulu. Sekarang ini tahlilan terus. Saya bukan saya bukannya esprit de corps atau terlalu fanatik berlebih, bukan Pak. Karena memang hanya NU yang bisa diandalkan di negara ini hari ini. Besar, terbesar seluruh dunia, terbesar di Indonesia. Tapi kalau nggak ada NU, kalau NU tumbang, Pancasila tumbang Pak, nggak ada apa-apanya. Serius, hanya NU yang mau hidup berdampingan dalam perbedaan. Kita nggak pernah gelisah oleh keimanan orang lain. Kita nggak pernah gelisah oleh tafsir-tafsir orang lain. Kita nggak sibuk menghitung dosa orang lain. Enggak. Kita nggak pernah menyuarakan kembali kepada Quran dan Sunnah karena kita tidak pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Nah ini loh, ini pemikiran-pemikiran seperti ini yang hari ini gerakannya apapun
pasti nyasarnya ingin merobohkan NU. Nah, oleh karena itu kemudian NU kemarin mengeluarkan satu konsep fikih peradaban dalam satu abad NU. Kebetulan saya dilibatkan di situ bersama para ulama dari Suriah, dari Libanon, dari Mesir. Lalu kemudian kita merumuskan satu pemikiran fikih peradaban bahwa kita harus menolak konsep khilafah. Kenapa? Karena memang ini Pak yang dijadikan boneka oleh Barat untuk membentur-benturkan kita. Umat Islam ini secara historik luluh lantak dedel-duel Pak kalau soal politik. Padahal kita selalu gagal dalam politik kecuali Rasulullah. Rasulullah berhasil dalam politik. Setelah Rasulullah wafat, hancur Pak. Mohon maaf, ini saya harus berkata terus terang. Pak, saya belajar sejarah Islam. Setelah Rasulullah wafat, politik kita hancur-hancuran. Kalau dalam Tarikhul Khulafa'nya Imam Suyuti dikatakan Sayyidina Abu Bakar wafatnya juga dihancur. Kita kan tahunya sakit. Tapi Imam Suyuti mempertegas diracun, sama seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan kemudian Sayyidina Umar juga dibunuh oleh seorang budak dari Majusi. Tapi Al-Mas'udi dalam Rujuz Zahab mengatakan bahwa konspirasi itu terjadi karena yang berada di belakang budak Majusi ini itu adalah para sahabat juga. Tapi nggak pernah diungkapkan. Saya nggak mau mengungkapkan itu. Dan kemudian pembunuhan Sayyidina Utsman dibunuh oleh sesama orang Islam, Sayyidina Ali dibunuh oleh sesama orang Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Qurrah, perang Zab, perang Nahrawan. Ini perang-perang sesama orang Islam. Gara-gara apa? Politik. Sunni Syiah bermusuhan gara-gara politik Pak, sampai sekarang nggak akur-akur. Kalau sudah persoalan politik Pak, umat Islam itu nggak mikir imannya sama, syahadatnya sama, Qurannya sama, nggak mikir Pak. Pokoknya kalau beda orientasi politik, lu musuh gua. Ini Islam ini. Nah, peluang ini yang dilihat oleh orang Barat. Lalu orang Barat menciptakan boneka-boneka politik. NU hari ini disasar. Orang NU itu paling senang dengan habaib, menghormati para habaib. Ini ajaran ulama-ulama NU. Peluang ini pun masih dipakai Pak, menciptakan oknum-oknum habaib untuk menghancur leburkan NU, menghina ulama NU, menghina Gus Dur dan sebagainya. Ini boneka nih. Makanya saya setuju dengan Kiai Nasih tadi yang mengatakan kita betul-betul memposisikan Ahlul Bait itu sebagai posisi tertinggi. Kita sepakat itu. Karena ini bagaimanapun kita harus membangun kecintaan kepada Rasulullah lewat penghormatan terhadap para dzurriyyahnya. Tapi soal moral lain lagi Pak. Meskipun Habib dengan aja. Ini mohon maaf Pak, ini persoalan moral manusia. Kalau kita kemudian benci kepada orang yang melakukan penipuan tapi dia Habib, ya kita benci kepada kelakuannya, bukan kepada Habib. Saya ditipu berkali-kali Pak sama Habib karena saking takdirnya. Wallahi, waktu cincin lah apalah, dikatakan ini busafir, ahli ini, wallah asli ini, ternyata beling Pak. Jatuh di kamar mandi, beling dari botol. Nah coba, ini mohon maaf, ini saya cerita soal ini bukan apa. Untuk dzurriyyah Nabi, kita sepakat, kita mengikuti anjuran para ulama yang kita belajar juga, Durratun Nasir juga kita temukan bahwa menghormati dzurriyyah itu sama artinya dengan menghormati kanjeng Nabi. Kita sepakat itu. Tapi habaib itu bukan Habib Pak, habaib itu jamaah. Habib ini kan persoalan persorangan individu, kelakuannya macam-macam Pak. Kalau ada Habib yang kemudian pasiennya di Bekasi sampai 3 orang, sampai hamil 2 orang itu, kita mau cium tangan. Mohon maaf, saya mending cium tangan ke Kiai Nasih aja. Ini saya tidak. Nah, persoalannya kemudian ada beberapa oknum Habib yang justru menghancur leburkan NU dan membentuk enklaf perlawanan di NU. Madura itu hancur lebur Pak hari ini NU. Karena apa? Politik Pak. Mulai dari zaman Prabowo 2014, Prabowo 2019, hari ini Anies, semua dibelah-belah umat itu. Hadir ke sana Habibnya. Isinya apa? Memecah belah orang, mengkompori orang, lawan semua. Yang tidak mendukung Anies itu adalah orang kafir yang tidak setuju terhadap Islam. Ini loh yang dilawan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz gelisah karena masjid dan majelis keagamaan diisi oleh caci maki terhadap orang lain karena persoalan politik. 60 tahun Pak pada zaman Bani Umayyah. Lalu kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat keputusan, udah hentikan semua politisasi di masjid dan juga di berbagai jamiah ini. Hentikan semua.
Kita nggak boleh lagi menggunakan